Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Prawira. Saya dengan jurusan manajemen dengan NIM 1124 Saya akan membahas dengan ditugaskan oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Fatur. Langsung saja untuk pembahasannya yaitu saya mengambil judul esai dengan kepemimpinan transformasional Nestle dan integrasi kualitas serta persediaan pada sistem layan. Di sini ada abstraknya, yaitu kajian ini menganalisis peran strategis kepemimpinan transformasional dalam mengimplementasikan sistem layan pada operasional global Nestle di tengah kompleksitas industri makanan dan minuman. Nestle menghadapi tantangan dalam menyelaraskan efisiensi operasional dengan standar keamanan pangan yang ketat melalui pengelolaan ribuan pemasok dan ratusan pabrik di berbagai negara. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berfungsi sebagai fondasi utama yang mengubah paradigma pengelolaan persediaan dari sekadar cadangan pengaman atau buffer menjadi indikator kesehatan proses, di mana pengurangan stok dilakukan untuk meningkatkan visibilitas masalah kualitas. Data operasional tahun 2024 memperkuat analisis ini dengan rasio persediaan terhadap penjualan terbesar 13-15%, serta tingkat partisipasi pelatih karyawan yang melebihi 90%, membuktikan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah kunci keberlanjutan layan. Untuk selanjutnya yaitu sini ada pendahuluan dan urgensi strategis. Persaingan global di industri makanan dan minuman saat ini menuntut kita untuk tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada efisiensi, operasi, dan keamanan pangan. Nestle sebagai pemain utama dunia menghadapi tantangan manajemen operasional yang sangat kompleks karena ketergantungan pada bahan baku alami dan fluktuasi permintaan. Melalui Lean Operation, Nestle berupaya mereduksi waste atau pemborosan dan meningkatkan value stream di seluruh lini produksi. Tesis utama kami adalah keberhasilan Lean ini tidak hanya bergantung pada sistem, melainkan pada kepemimpinan transformasional yang mampu menyatukan aspek sistem dan aspek manusia. Yang selanjutnya yaitu ada peran kepemimpinan transformasional dalam operasi. Dalam perspektif manajemen, kepemimpinan transformasional di Nestle berfungsi sebagai katalisator untuk mengubah pola pikir organisasi, mengacu pada teori Burns pada tahun 1978. Pemimpin di sini berperan mengarahkan karyawan agar bekerja melampaui kepentingan pribadi menuju tujuan kolektif perusahaan. Hal ini krusial karena dalam industri pangan, implementasi Lean harus mengutamakan konsistensi, kualitas, dan keamanan produk sebagai prioritas strategis yang non-negosiasi. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan dalam rantai pasok global. Nestle mengelola rantai pasok yang sangat luas, melibatkan ribuan pemasok, pertanian, dan ratusan fasilitas produksi di berbagai negara. Dalam manajemen operasional mereka, persediaan bahan baku adalah variabel strategis karena sifat bahan pangan yang perishable, mudah rusak. Kita melihat tantangan trade-off di sini. Persediaan terlalu tinggi meningkatkan biaya dan risiko penurunan mutu, sementara persediaan terlalu rendah mengancam kontinuitas produksi. Selanjutnya yaitu pergeseran paradigma operasional. Ada evolusi menarik dalam cara Nestle mengelola operasionalnya. Awalnya perusahaan cenderung menggunakan buffer stok yang tinggi untuk mitigasi risiko pasokan. Namun melalui kepemimpinan transformasional, paradigma ini bergeser menjadi orientasi sistem. Persediaan kini dilihat sebagai indikator kesehatan proses. Pengurangan persediaan dilakukan secara bertahap justru untuk memunculkan masalah kualitas yang selama ini tersembunyi, sehingga perbaikan bisa dilakukan pada akar permasalahannya.
Untuk selanjutnya, yaitu ada integrasi kualitas dan sistem layanan. Kualitas dan persediaan memiliki hubungan kausal yang erat dan sistem layanan. Persediaan tinggi cenderung menutupi variasi kualitas, sedangkan kualitas yang tidak stabil memaksa organisasi menimbun cadangan besar. Melalui Nestle Quality Management System, kepemimpinan transformasional memutus lingkaran ini dengan memperkuat standar hulu dan memanfaatkan pemantauan berbasis data guna menjamin bahwa kualitas tetap menjadi persyaratan utama efisiensi. Analisis data operasional global. Data menunjukkan skala operasi Nestle yang masif dengan lebih dari 270.000 karyawan dan 340 pabrik di 70 negara. Pengendalian pada skala ini tidak mungkin mengandalkan kontrol struktural semata, diperlukan nilai-nilai yang menyatu lintas budaya. Dengan rasio persediaan terhadap penjualan di angka 13-15%, Nestle membuktikan bahwa pengendalian persediaan adalah keputusan strategis yang krusial untuk menjaga mutu dan efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu pemberdayaan SDM sebagai mesin layanan. Keberlanjutan layanan sangat bergantung pada perilaku manusia. Di setiap tahap proses, Nestle mengubah peran karyawan dari sekedar pelaksanaan prosedur menjadi partisipan aktif dalam identifikasi risiko dan perbaikan proses dengan menciptakan lingkungan psikologis yang aman. Pelaporan kesalahan dipandang sebagai kontribusi positif bagi sistem yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan perilaku kerja inovatif. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Sebagai penutup, transformasi layanan di Nestle menegaskan bahwa keunggulan operasional tidak dicapai melalui alat manajemen semata, melainkan melalui kepemimpinan transformasional yang membangun budaya pembelajaran, integrasi antara kualitas, persediaan, dan manusia dalam satu visi yang konsisten memungkinkan Nestle tetap adaptif dan berkelanjutan di pasar global yang penuh ketidakpastian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.